Mas? Di AA, sengaja Bibi semprotin sama parfum. Di sebuah ruang perawatan rumah sakit yang tenang di Singapura, kondisi Trian secara perlahan mulai menunjukkan titik terang. Meskipun matanya masih terpejam, kesadarannya mulai kembali sedikit demi sedikit, seolah tubuhnya perlahan mengingat kembali dunia di sekitarnya. Panggilan lirih yang pertama kali keluar dari bibirnya yang lemah justru adalah nama sang istri, Adila. Suara yang begitu lemah itu cukup mengejutkan Andra yang sedang berjaga, sehingga ia merasakan kepanikan sekaligus kecemasan. Andra menyaksikan bagaimana dada Trian bergerak gelisah, tampak seperti sedang berusaha mencari seseorang yang sebenarnya tidak ada di ruangan itu. Andra berusaha keras untuk memastikan Trian tetap tenang, berharap suara-suara sekitar bisa membimbingnya untuk kembali sadar sepenuhnya. Ada sedikit kelegaan yang muncul, sebuah pertanda bahwa Trian masih menyimpan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Sementara itu, di Indonesia, keadaan Adila jauh dari kata baik. Kerinduannya pada Trian telah melampaui batas kewajaran, sampai-sampai ia memeluk erat kemeja yang masih menyimpan aroma tubuh suaminya. Aroma itu terasa baginya seperti satu-satunya jejak yang membuatnya masih bisa terus bernafas. Adila merindukan kehangatan bahu Trian, nada suaranya, bahkan ketengilan khas sang suami yang biasanya bisa memunculkan senyum tipis di wajahnya. Semuanya telah hilang sejak Pak Cahyadi memisahkan mereka berdua, seolah hubungan yang telah terjalin itu tidak layak untuk diperjuangkan. Adila hanya mampu menahan rasa pedih setiap kali mengingat perlakuan tersebut, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa tega merenggut ketenangan rumah tangga orang lain. Syukurlah, Andra tidak tinggal diam. Ia langsung menghubungi Bimo di Indonesia setiap kali ada perkembangan positif dari Singapura. Kabar itu menjadi satu-satunya sinar harapan yang dapat diteruskan kepada Adila. Bimo dan Bu Gladys pun bergerak cepat, berusaha membuka jalan apapun yang memungkinkan agar Adila bisa segera menyusul Trian. Mereka sadar bahwa Adila tidak bisa dibiarkan terlalu lama dalam kondisi mental yang rapuh seperti itu. Setiap harinya, Adila semakin terlihat kacau. Ia kehilangan arah dan berjalan tanpa semangat, seperti tubuhnya kosong tanpa jiwa. Air matanya tidak pernah benar-benar kering, membuat matanya sembab dan terasa sakit. Nafsu makannya hilang, pola tidurnya berantakan, dan kadang-kadang ia bahkan menyalahkan dirinya sendiri, meskipun semua ini bukanlah kesalahannya. Dalam kesunyian, ia menyiksa diri, seolah merasa tak pantas merasakan kebahagiaan tanpa kehadiran Trian di sisinya. Namun, hal yang paling menyakitkan adalah sikap Pak Cahyadi yang terus bersikeras bahwa memisahkan Adila dari Trian merupakan pilihan terbaik. Ia bertindak seolah perasaannya yang paling benar tanpa sedikit pun memedulikan siapa yang tersakiti. Baginya, semua tindakan ini semata-mata demi kebaikan Trian, padahal kenyataannya justru menghancurkan satu-satunya orang yang paling mencintai Trian tanpa pamrih. Ucapan-ucapannya yang dingin hanya membuat luka di hati Adila makin dalam, seakan ia harus menerima bahwa kebahagiaannya bisa diatur dan ditentukan begitu saja. Di tengah segala keterpurukan itu, harapan tetap muncul dari satu sisi. Trian masih memanggil nama Adila, meskipun kesadarannya belum utuh. Ada ikatan kuat di antara mereka yang bahkan koma tidak sanggup mematahkannya. Selama Trian masih mencari Adila dalam ketidaksadarannya, Adila pun akan terus bertahan, meskipun kondisinya rapuh dan hampir runtuh. Karena ia percaya bahwa pada akhirnya, mereka pasti akan menemukan jalan untuk kembali bersama. Bu Gladys kini berdiri sebagai garda terdepan dalam segala kekacauan yang menimpa kehidupan Adila. Sosok yang sebelumnya hanya dikenal sebagai atasan yang tegas dan disiplin itu perlahan berubah menjadi seorang pelindung yang tak pernah Adila duga akan datang pada saat seperti ini. Bu Gladys hadir bukan sekedar sebagai orang luar, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar peduli pada apa yang dialami Adila. Ketika banyak orang memilih untuk menjauh, Bu Gladys justru melangkah maju tanpa keraguan, seakan siap menantang siapapun yang mencoba memperlakukan Adila dengan tidak adil, termasuk Pak Cahyadi yang menjadi sumber penderitaan itu. Kehadiran Bu Gladys memberikan harapan baru bagi Adila, sebuah cahaya kecil yang muncul di tengah gelapnya masalah yang terus menghimpit. Meskipun niat untuk segera menyusul Trian ke Singapura belum bisa dilakukan, setidaknya Adila tidak lagi merasa sendirian. Ia mulai menyadari bahwa masih ada orang yang peduli padanya. Harapan itu perlahan tumbuh, meskipun kecil tetapi cukup untuk membuatnya tetap bertahan. Adila hanya bisa berharap bahwa semua konflik yang seolah tak berujung ini akhirnya menemukan titik terang,
Yang terpenting, ia berharap Trian bisa segera bangun dan kembali pulang. Sebab tidak peduli seberapa jauh jarak yang memisahkan mereka, hati Adila tetap tertambat pada laki-laki yang ia cintai sepenuh jiwa. Setelah semua air mata, tekanan dan ketakutan yang harus dia telan, satu hal tetap tidak berubah. Cinta Adila pada Trian tidak bergeser sedikit pun. Ia percaya bahwa Tuhan pasti melihat itu, dan setiap cobaan pasti memiliki akhir. Ketika Trian sadar nanti, semua kekacauan akan kembali pada tempatnya. Semua kebenaran akan terbuka, dan orang-orang seperti Cahyadi dan Dini akan menerima akibat dari apa yang mereka tanam. Adila hanya perlu bertahan sedikit lagi, karena setelah badai selalu ada pelangi, dan pelangi itu menunggu Adila dan Trian untuk berjalan ke sana bersama.